A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti bearing roda depan yang sudah goyang dan tidak nyaman lagi. Ya. Nah, ini dia tutorialnya guys, cukup di toki dari atas, sudah lepas bearingnya. Oke guys, sekarang bearing kedua kita toki lagi. Ya, cukup simple guys, begitu saja caranya. Hanya di toki 2 kali sudah langsung lepas. Oke guys, sekarang kita melakukan proses pemasangan bearing roda depan ya. Jadi ingat guys, kalau untuk motor Jupiter Z burung hantu itu dia memakai lahar nomor 6300 guys. Oke guys, kita mulai pemasangannya guys. Cukup jadi ketuk guys, jadi guys, pastikan dia rapat ya guys ya. Nah, itu dia tekniknya guys. Oke guys, setelah itu kita tutup karet ya, karet silnya ya guys. Jangan lupa ini pemeleh debu, pasir, air, ini fungsi dari karet silnya ini. Jadi kalau tidak terpasang ya kemungkinan besar bearing itu bisa dipakai hanya 1 bulan saja guys. Oke guys, yang kedua ya jangan lupa masukkan bosnya guys ya, kemudian lahar bearing yang kedua itu guys, cukup mudah guys. Nah guys, selesai. Itulah tadi tutorial cara bagaimana cara mengganti bearing roda depan guys. Cukup mudah guys. Oke guys, sekarang kita pasang guys. Kita pasang guys. Mudah-mudahan yang punya motor sudah puas dengan hasil kinerja kita hari ini. Memang proses kerja motor ini guys tidak mudah. Membangun suatu usaha itu mudah, tapi untuk mempertahankan usaha ini sebenarnya yang sulit guys. Guys, cukup mudah guys, masukkan has rodanya guys.
itu guys, kancing bautnya. Kancing bautnya guys. Jangan lupa, biasa ini hal sepele tapi kebanyakan seperti itu. Biasa sudah habis dikasih masuk tapi lupa pasang mornya. Oke guys, sekarang sudah selesai pekerjaannya, cukup mudah. Aman pak, tidak goyang lagi ya. Oke guys, itu tadi video singkat dari kami. Dukung terus channel ini agar supaya berkembang, bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi guys, sekarang kita lanjut ke pekerjaan lain. Jadi tadi di bearing, sekarang ke sini karena jobnya kali ini ada dua, yaitu mengganti bearing roda depan dan mengganti komponen oil o-ring tooth noken. Oke guys, kita lihat caranya. Kita lepas, cukup melepas sayap bagian sebelah kiri. Itu guys, kita lepas dulu dia punya sayap ya guys ya. Jadi guys, memang prosesnya ini memakan waktu yang lama, cukup lama ya guys ya, agak lama. Padahal hanya mengganti karet yang ini guys ya. Ini sebaiknya guys, karet yang ada di sini ini kalau misalkan dia sudah bocor keluar oli, sebaiknya dia langsung diganti saja. Jangan dilem-lem seperti ini ya guys ya, karena namanya saja o-ring yang sudah tidak mampu lagi menahan keluarnya oli karena panas. Jadi ini kan tugas o-ring di sini, ini o-ring tutup noken ini ialah menahan, kan di sini ada tekanan kompresi ya. Jadi dia memang dia punya cara kerja ini agak berat ya. Jadi selain menahan itu tadi, menahan juga keluarnya oli. Jadi kalau dia misalkan sudah kalah terus kita lem seperti ini ya, jelas lah tidak bisa. Oke guys, kita lihat obeng toki guys. Oke guys, jadi cukup begini dia. Kita siapkan mata obeng ketuk, lalu diketuk ya. Itu dia prosesnya guys, jadi cukup mudah, tinggal diketuk saja ya. Ya itu dia guys, memang agak ribet sih guys. Jadi hari ini satu motor kita dapat 2 job guys. Ganti lahar roda depan tadi atau bearing roda depan, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan mengganti karet o-ring tutup noken. Yang seperti ini dia guys. Ini namanya o-ring tutup noken. Ayo guys, ini dia. Jadi ini dia guys. Ini dia guys, sudah ini apa namanya, sudah tidak mampu lagi, sudah KO ini guys, sudah KO guys. Itu dia guys, sudah KO dia. Jadi sebelum kita lakukan pemasangan ulang guys, sebaiknya ini dibersihkan semua. Yang ini guys dibersihkan ya, agar debu tidak ada, tidak mengganggu dari rumah tempat melekatnya ini o-ring ini. Oke guys, cukup simpel saja guys. Itu dia prosesnya guys, dilap-lap dulu, dihilangkan lem-lem yang ada. Kemudian guys, karena ini kan sudah diganti baru, sebaiknya guys tidak perlu dilem lagi guys, tidak perlu kita lem lagi, cukup langsung dipasang saja ini yang baru, sudah selesai, tidak usah pakai lem lagi guys ya. Jadi memang dia sudah, istilahnya sudah melar dia guys,
sudah jadi mengecil ya. Coba yang tadi guys. Nah ini dia yang baru guys, tinggal kita masukkan saja guys. Oke, tinggal dimasukkan guys. Oke guys, ya guys, ditekan-tekan sedikit guys ya. Memang dia agak susah ya, tapi memang sudah seperti ini kerjanya guys, pelan-pelan ya. Iya. Oke guys, itu tadi dia sudah mulai rapat ya. Ya, sudah mulai rapat guys. Nah, setelah itu guys, ya cukup ditekan-tekan begini guys. Ya, pasang bautnya guys. Ya, jadi simple saja guys, tapi memang butuh tenaga juga guys. Jadi sengaja dibuat tutorial ini supaya pemula itu atau pengendara itu tidak panik dengan kejadian seperti ini guys. Ingat tadi guys, jangan dilem ya, tidak perlu dilem ya, ditoki ulang ya. Yang ya itu tadi guys, proses tutorial pemasangan o-ring tutup noken guys. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi guys video pekerjaan penggantian o-ring tutup noken dan bearing roda depan, yaitu dari Bapak Ruspan. Halo Pak Ruspan. Tidak apa-apa saya upload di YouTube video ini Pak. Oh terima kasih banyak Pak. Pak Ruspan dari Kola-Kola. Iya. Oke guys, itulah tadi video kita dengan Pak Ruspan. Sudah selesai guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.